Para mahasiswa yang budiman, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita bahas tentang rumus-rumus dari derivatif fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi lain. Yang pertama adalah fungsi trigonometri. Saya kira Anda masih ingat fungsi trigonometri ada yang muat sinus dan kosekan. Saya kira memang perlu menghafal bentuk-bentuk ini. Kemudian kita lihat kalau sin itu derivatifnya adalah cos, kemudian cos derivatifnya adalah minus sinus. Tangan itu kadang-kadang ada yang menuliskan seperti ini, pakai G, gitu ya. Hasilnya adalah sekan kuadrat U. Nanti tergantung dari U, ya, semuanya ini. U-nya kita derivatifkan. Kemudian kotangan kotangan itu ada yang menggunakan adalah minus kosekan kuadrat U du dx. Kemudian sekan U hasilnya adalah sekan U, hasilnya adalah minus kosekan U kotangan U. Kemudian tentu saja U-nya kita derivatifkan terhadap X. Nah ini saya kira ini kemudian selanjutnya adalah ini geometri arcus tangan, arcus kosekan, arcus kosekan. Yang itu pangkat min 1, sinus pangkat min 1 U. Ini juga cos pangkat min 1 U. Ini kadang-kadang menggunakan tangan TG pangkat min 1 U, dan seterusnya. Nah, jadi bentuknya bisa menggunakan arcus atau menggunakan pangkat min 1. Nah, kemudian kalau Anda cermati, dalam fungsi siklometri ini tidak arcus murni siklometri, di fungsi aljabar untuk cos akar 1 min U kuadrat, kotangan 1 dibagi 1 plus U kuadrat, kotangan min 1 per 1 plus U kuadrat, dan seterusnya. Jadi Anda perhatikan, tidak lagi ada muatan dari trigonometrinya itu, tapi sudah menjadi fungsi aljabar. Nah ini yang kadang-kadang masih dibingungkan. Jadi memang ini juga harus dihafalkan tentunya. Nah ini saya kira untuk siklometri. Kemudian yang ketiga adalah fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu seperti trigonometri, cuma di belakangnya ditambah H. Gitu ya. Dan kalau Anda perhatikan, memang derivatifnya dalam untuk dan derivatifnya hanya dibolak-balik sekan kuadrat U, hasilnya adalah sekan hiperbolik U, hasilnya adalah minus sekan hiperbolik U, tangan hiperbolik U di UDX. Jadi hampir seperti dengan trigonometri. Nah ini silakan Anda cermati ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi inverse hiperbolik. Ini adalah bukan siklometri juga ya, tapi ini inverse hiperbolik dan bentuknya juga hampir sama dengan fungsi inverse trigonometri. Jadi ini sekali lagi ini bisa dinyatakan dalam arcus. Jadi kalau sinus H
pangkat min 1 berarti arkes sinus, bisa dinyatakan arkes cos hiperbolik U, dan seterusnya. Jadi seperti siklometri, tapi ada hanya di sini, yaitu sebagai fungsi hiperbolik. Dan sekali lagi juga ini, kalau Anda cermati, semuanya tidak memuat lagi bentuk hiperbolik, tapi menjadi aljabar. Baik, saya kira ini berbagai rumus yang dipakai di dalam derivatif untuk fungsi trigonometri, siklometri, dan fungsi hiperbolik, serta inverse hiperbolik. Kemudian yang juga merupakan bentuk derivatif dasar itu adalah derivatif untuk fungsi pangkat berpangkat atau eksponensial dan fungsi logaritma. Ini Anda masih ingat, saya kira bentuk logaritma, A ini kan bilangan pokok atau bilangan basis, kemudian log U, derivatifnya adalah seper U kali len A, jadi ini cari lennya, menggunakan kalkulator aja, kali du per dx. Dengan catatan bahwa A lebih besar dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Dan saya kira Anda juga masih ingat kalau A tidak dituliskan itu berarti A-nya sama dengan 10. Kan sudah semacam konsensus logaritma yang bilangan basisnya tidak dituliskan kan bilangan basisnya 10. Kemudian ini len U, derivatifnya adalah seperti Anda perhatikan sini. Kemudian yang ketiga, derivatif dari sebuah bilangan dipangkatkan dengan fungsi. Fungsinya adalah U, ya. Sehingga hasil derivatifnya adalah fungsi itu, A pangkat U tadi, kali len A, sekali lagi len A itu dicari. Cari aja ini dengan kalkulator. Dihitung dengan kalkulator atau cari aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan mencari nilai dari len ini. Kemudian dudx, punya diderivatifkan. Kemudian untuk yang fungsi eksponensial ini bilangan E, jadi sebenarnya juga konstanta E pangkat U, maka derivatifnya adalah E pangkat U dudx. Sehingga kalau di sini X saja berarti tidak berubah hasilnya. Kan kalau di sini X berarti E pangkat X, dx kan hasilnya 1, berarti E pangkat X. Ini yang nanti adalah fungsi yang unik gitu ya. Karena derivatifnya itu kalau dia pangkatnya hanya X saja, maka dia tidak berubah. Ini beberapa rumus dari derivatif. Nanti kita lihat contohnya. Saya kira Anda bisa mencermati bentuk-bentuknya dan tentu saja harus banyak menghafal ini. Saya kira ini dulu untuk pembahasan rumus-rumus derivatif untuk berbagai fungsi. Terima kasih, semangat belajar.